kelompok 11. Saya Eka Nurjayanti. Saya Muhammad Fatul Butari. Kami akan mepresentasikan tugas observasi kami yang berjudul Proyek Konsultan Komunikasi Bisnis Studi Kasus Sate Ringin Condong Jombang. Baik, di slide ini saya akan menjelaskan tentang latar belakang dan identifikasi masalah di Sate Ringin Condong Jombang. Sate Ringin Condong Jombang merupakan salah satu usaha kuliner yang khas Indonesia yang berlokasi di strategis di pusat kota Jombang, tepatnya di Jalan Ki Haji Wahid Hasyim, nomor 21 Kepanjen, Candi Mulya, Kecamatan Jombang, Kabupaten Jombang. Pemilik usaha ini bernama Alivia Belkis. Sate Ringin Condong mulai beroperasi sejak tanggal 11 Februari dengan jumlah karyawan 16 orang, yang terdiri dari 5 perempuan dan 11 laki-laki. Seluruh karyawan memiliki peran penting dalam mendukung pelayanan dan pelaksanaan strategi komunikasi yang dirancang. Sebagian besar pelanggan Sate Ringin Condong adalah konsumen dari kalangan usia dewasa dan orang tua yang sudah terbiasa dengan masakan tradisional. Namun dalam beberapa tahun terakhir muncul tantangan baru dalam mempertahankan kelangsungan bisnis ini, yaitu terjadinya pergeseran selera dan perilaku konsumen, khususnya Gen Z. Generasi ini lebih menyukai tempat makan yang tidak hanya menawarkan makanan lezat, tetapi juga memberikan pengalaman visual, atmosfer yang mendukung gaya hidup digital, dan keterlibatan interaktif melalui platform media sosial. Kondisi ini menciptakan sebuah tantangan komunikasi bisnis yang cukup signifikan. Meskipun produk sate tetap diminati, citra yang melekat pada produk tersebut yaitu sebagai makanan yang biasa dikonsumsi oleh orang tua yang menjadikan Gen Z kurang tertarik untuk mengunjungi tempat ini. Padahal Gen Z merupakan segmen pasar yang sangat potensial, aktif di media sosial, suka mencoba hal baru, dan mampu menjadi agen promosi gratis melalui konten digital. Selanjutnya, analisis lingkungan bisnis. Sate Ringin Condong merupakan bagian dari sektor usaha mikro, kecil dan menengah UMKM di bidang kuliner yang memiliki peran penting dalam pertumbuhan ekonomi lokal di Kabupaten Jombang. Sebagai pusat kegiatan sosial dan budaya, sektor kuliner di kota ini tumbuh pesat. Pada seiring dengan meningkatnya kebutuhan masyarakat akan pengalaman makan yang tidak hanya mengenyangkan tetapi juga menyenangkan dan berkesan. Dalam beberapa tahun terakhir terjadi pergeseran preferensi konsumen dari hanya sekedar mengkonsumsi makanan menjadi mencari pengalaman kuliner yang bisa diabadikan di media sosial. Fenomena ini sangat terlihat di kalangan generasi muda, terutama Gen Z, yang menjadi kekuatan besar dalam membentuk tren pasar. Lingkungan bisnis di Jombang sangat kuat, sementara di sisi lain generasi muda membawa pengaruh besar dari budaya konsumsi digital dan global. Hal ini menuntut pelaku usaha tradisional seperti Sate Ringin Condong untuk beradaptasi dengan cepat agar tetap relevan. Sosial juga merupakan peran penting. Gen Z cenderung lebih peduli terhadap keaslian, nilai lokal, keberlanjutan, dan estetika visual dalam memilih produk dan tempat makan. Mereka lebih tertarik pada tempat makan yang menawarkan cerita, interaksi, serta nilai pengalaman daripada sekedar rasa dan harga. Pemerintah daerah dan berbagai platform digital juga aktif mendorong transformasi UMKM melalui pelatihan branding, digital marketing, serta integrasi dengan pelayanan transportasi online dan e-commerce. Hal ini membuka peluang besar bagi Sate Ringin Condong untuk memanfaatkan infrastruktur digital yang ada demi memperluas pasar dan memperkuat merek. Selanjutnya adalah analisis SWOT. Analisis SWOT merupakan alat strategis yang digunakan untuk memahami kondisi internal dan eksternal suatu usaha. SWOT merupakan singkatan dari Strength, Weakness, Opportunities, dan Threats. Dengan memahami keempat komponen ini, pelaku usaha dapat merumuskan strategi komunikasi bisnis yang relevan dan responsif terhadap kondisi yang dihadapi. Yang pertama adalah kekuatan atau strength. Yang pertama, mempunyai citra rasa sate khas tradisional yang sudah dikenal luas oleh masyarakat Jombang dan sekitarnya. Ini merupakan aset utama yang harus dipertahankan. Yang kedua, lokasi strategis di pusat kota memberikan akses bisnis tinggi, tidak bagi pelanggan
masyarakat. Yang ketiga, memiliki basis pelanggan loyal dari kalangan dewasa dan keluarga yang memberikan kestabilan pendapatan dasar. Yang kelima, suasana warung yang khas dan sederhana menciptakan nuansa yang otentik yang bernilai jual jika diangkat secara visual. Yang keenam, sajian unik seperti kepala kambing utuh dan potongan sate besar memiliki daya tarik visual yang tinggi dan dapat dioptimalkan untuk konten media sosial yang viral. Selanjutnya adalah kelemahan atau weakness. Yang pertama, citra usaha masih terlalu identik dengan generasi tua sehingga sulit menjadi perhatian generasi muda. Yang kedua, branding visual belum memadai dan tidak sesuai dengan ekspektasi estetika Gen Z yang lebih dinamis dan visual. Yang ketiga, belum terdapat logo, warna khas atau identitas merek yang kuat dan mudah dikenali oleh publik. Yang keempat, promosi dan pemasaran masih konvensional, belum memanfaatkan kekuatan digital marketing. Yang kelima, tata ruang dan desain interior masih terkesan fungsional dan belum dirancang sebagai tempat yang layak jadikan spot foto atau tempat nongkrong yang kekinian. Selanjutnya, peluang atau opportunity. Populasi Gen Z di Jombang cukup besar dan merupakan pasar potensial karena aktif mencari pengalaman yang unik dan menyenangkan. Yang pertama, ada digitalisasi UMKM semakin didorong oleh pemerintah dan platform teknologi membuka jalan untuk meningkatkan kehadiran digital. Yang kedua, komunikasi kreatif lokal seperti fotografer, videografer, dan konten kreator dapat diajak kolaborasi untuk meningkatkan exposure brand. Yang ketiga, Gen Z cenderung menyukai makanan lokal yang dikemas ulang dengan pendekatan visual dan promosi yang kekinian. Yang keempat, kampanye media sosial yang dirancang dengan konsep visual yang kuat. Storytelling dan interaksi aktif dapat menciptakan buzz marketing yang efektif. Selanjutnya, ancaman atau threats. Ada kompetitor kuliner kekinian lebih cepat beradaptasi dengan tren digital dan memiliki pendekatan branding yang lebih menarik bagi Gen Z. Yang kedua, tren komunikasi Gen Z sangat cepat berubah, menuntut adaptasi dan inovasi terus-menerus. Yang ketiga, jika tidak segera melakukan transformasi, ada potensi usaha ini dianggap ketinggalan zaman oleh pasar muda. Yang ketiga, bergantung hanya pada pelanggan lama tanpa menjangkau konsumen baru dapat mengakibatkan stagnasi. Yang kelima, rendakan merek viral yang mengusung makanan sederhana dengan kemasan modern berpotensi menggeser perhatian konsumen lokal. Nah, yang selanjutnya saya akan menjelaskan tentang analisis pemangku kepentingan. Analisis stakeholder dilakukan untuk memahami pihak-pihak yang terlibat langsung maupun tidak langsung dalam keberhasilan komunikasi bisnis sate. Contoh, di sini ada dua pemangku kepentingan, yaitu internal dan eksternal. Internal yaitu pemilik usaha sebagai pengambil keputusan. Pemilik berperan penting dalam menentukan arah branding dan komunikasi. Yang kedua, karyawan, pelaksanaan layanan dan produksi. Karyawan juga berpotensi menjadi duta brand yang membangun citra melalui layanan dan media sosial pribadi. Yang kedua, eksternal, pelanggan lama atau pelanggan setia yang sering mengunjungi sate. Dengan contoh, mereka merupakan sumber pendapatan yang stabil dan bisa dijadikan bagian dari storytelling merek, misalnya lewat testimoni dan review. Yang kedua adalah Gen Z. Target utama untuk pertumbuhan merek, mereka adalah konsumen yang menuntut visual merek menarik, nilai tambah, serta pengalaman makan yang didapat agar bisa dibagikan di sosial media. Yang ketiga, influencer lokal punya potensi besar untuk memperluas jangkauan pasar melalui ulasan makanan, vlog, atau konten hiburan. Yang keempat adalah komunitas, berperan sebagai mitra promosi, pencipta konten visual, dan pelaksana event kreatif. Yang selanjutnya, platform transportasi atau delivery online seperti Grab, Gojek, dan
lain-lain itu membantu memperluas distribusi serta dapat digunakan sebagai saluran promosi dan program loyalitas. Nah, selanjutnya karakteristik Gen Z yang relevan. Gen Z atau Gen Z dikenal sebagai generasi yang lahir dan tumbuh bersama kemajuan. Berikut ada beberapa karakter yang perlu diperhatikan dalam strategi komunikasi. Yang pertama, Gen Z sangat aktif bersosial media, terutama di Instagram dan TikTok. Yang kedua, Gen Z sangat menyukai brand yang autentik, terbuka, dan memiliki cerita. Nah, mereka cenderung memiliki atau kurang menyukai iklan yang bersifat hard selling. Yang ketiga, menghargai efek visual, tempat makan yang instagramable dan unik, dan itu menjadi daya tarik sendiri untuk Gen Z. Yang selanjutnya, menyukai keterlibatan langsung seperti challenge, giveaway, quiz, dan program lainnya. Yang terakhir, mudah memberikan review atau testimoni di platform digital yang bisa berdampak positif maupun negatif terhadap citra merek. Yang selanjutnya, isu komunikasi yang dihadapi. Citra produk saat ini kan identik dengan orang tua, sehingga diperlukan pendekatan visual dan pesan yang membuat produk ini menarik untuk Gen Z. Yang kedua, kurangnya identitas visual yang kuat. Belum ada logo yang bisa membuat Gen Z tertarik, dan elemen-elemen desain yang mewakili merek dapat dikenal secara luas. Yang ketiga, minimnya kehadiran digital, tidak adanya strategi konten atau jadwal posting di media sosial menyebabkan usaha ini tertinggal dalam hal exposure atau. Yang keempat, kurangnya kolaborasi dan engagement. Potensi mitra lokal seperti influencer dan komunitas kreatif belum dimanfaatkan secara optimal. Yang kelima, desain tempat yang belum mendukung pengalaman digital. Tidak adanya spot foto menarik atau elemen dekoratif yang bisa mendukung kampanye digital dan kunjungan offline dari konsumen muda. Pada slide selanjutnya saya akan menjelaskan tentang tujuan strategis komunikasi menggunakan perumusan SMART goals, yaitu specific, measurable, achievable, relevant, dan time bound. Yang pertama adalah spesifik, meningkatkan kesadaran dan daya tarik saat ingin condong di kalangan Gen Z yang rata-rata berusia 15 sampai 25 tahun yang berdomisili di Jombang dan sekitarnya, dengan fokus pada peningkatan jumlah kunjungan, lokasi, keterlibatan media sosial, dan loyalitas merek. Yang kedua, measurable atau terukur, menambah pengikut akun Instagram dan TikTok menjadi 1 juta pengikut aktif dalam waktu 3 bulan, meningkatkan engagement rate media sosial sebesar 50% melalui likes, komentar, dan share, meningkatkan jumlah pelanggan dari Gen Z sebesar 20% dari total transaksi bulanan, menyelenggarakan minimal 2 event promosi dirancang khusus untuk Gen Z. Yang ketiga, achievable. Target-target tersebut dapat dicapai melalui optimalisasi konten digital, kolaborasi dengan influencer lokal yang sudah memiliki basis atau followers Gen Z, serta pemanfaatan momen promosi di akhir pekan dan libur sekolah. Desain ulang suasana tempat juga dapat menjadi daya tarik tersendiri untuk Gen Z. Yang keempat, relevan.
Tujuan ini sesuai dengan tantangan yang dihadapi Sate Ringin Contong, yaitu keterbatasan jangkauan usia pelanggan Gen Z. Target pasar baru sangat potensial sekali karena mereka cenderung membagikan pengalaman kuliner mereka secara digital yang dapat membantu promosi dari mulut ke mulut atau word of mouth di era digital sekarang. Yang terakhir, time bound atau batas waktu. Seluruh target komunikasi ditetapkan untuk dicapai dalam jangka waktu 3 bulan, dimulai dari peluncuran kampanye utama bertema sate gak cuman buat bapak-bapak, dengan fase evaluasi kinerja dilakukan setiap akhir bulan. Ya, pada slide selanjutnya yaitu pengembangan strategi komunikasi terpadu. Strategi komunikasi terpadu dirancang untuk membantu Sate Ringin Contong membangun citra merek yang lebih kuat dan dekat dengan anak-anak muda, khususnya pada generasi Z. Strategi ini disusun secara menyeluruh dengan mempertimbangkan berbagai cara komunikasi yang dapat digunakan dan bagaimana semuanya dapat saling mendukung. Yang pertama adalah pesan inti atau core message, yaitu adalah sate tradisional dengan nuansa kekinian, rasakan aslinya, bagikan gayanya. Pesan ini dipilih Sate Ringin Contong memiliki kekuatan pada rasa khas dan tradisional, namun tetap memungkinkan untuk dikemas dalam gaya yang lebih modern dan sesuai dengan selera anak muda yang aktif di media sosial. Yang selanjutnya, saluran komunikasi. Yang pertama ada digital seperti media sosial, Instagram, TikTok, yang merupakan platform favorit dari Gen Z. Yang kedua, kolaborasi dengan food vlogger atau influencer lokal untuk meningkatkan jumlah promosi. Yang kedua adalah tatap muka atau secara offline. Penataan ulang tempat makan itu juga berpengaruh, dan penataannya harus lebih menarik dan diusahakan untuk menjadi tempat yang instagramable. Yang kedua, untuk melakukan pelatihan bagi staf untuk meningkatkan kemampuan komunikasi dan pelayanan. Yang ketiga adalah media massa dan lokal. Penyebaran siaran melalui Instagram, TikTok. Yang kedua, pemasaran poster dan stiker promosi di area-area sekitar Jombang. Yang selanjutnya, taktik komunikasi yang digunakan. Ini ada beberapa taktik. Yang pertama, konten di media sosial seperti ide konten, tantangan makan sate berapa tusuk, dan kuis interaktif dan testimoni pelanggan. Yang kedua, komunikasi interpersonal, pelatihan staf atau karyawan agar mampu menyapa pelanggan dengan gaya santai namun sopan dan ramah. Yang ketiga, rapat internal, rapat mingguan seperti forum evaluasi. Yang keempat, presentasi atau pitching, menyusun presentasi yang ditujukan kepada komunitas atau calon sponsor event. Yang kelima, komunikasi persuasif menggunakan caption yang menarik, promosi bundling, serta ajakan yang sesuai dengan tren yang sekarang lagi booming. Yang terakhir, manajemen reputasi, tanggapan cepat dan positif terhadap komentar negatif, serta penguatan citra melalui testimoni dan kisah pelanggan. Yang terakhir, aspek etika dan profesionalisme. Dalam pelaksanaan strategi ini, etika dan profesionalisme tetap menjadi prioritas nomor 1 dengan poin-poin sebagai berikut: menggunakan bahasa komunikasi yang sopan. Yang kedua, menghindari konten yang menyesatkan, eksploitasi atau clickbait.
Yang ketiga, menyampaikan informasi secara jujur mengenai produk. Yang keempat, menjaga data dan privasi pelanggan sesuai standar yang berlaku. Dengan strategi ini, komunikasi satu dengan contoh diharapkan dapat menjadi lebih dinamis, lebih menarik, dan menyentuh langsung kebutuhan serta preferensi Gen Z dengan baik. Pada slide selanjutnya, saya akan menjelaskan tentang produksi materi komunikasi kunci dan simulasi implementasinya. Yang nomor 1, materi komunikasi. Yang pertama adalah siaran pers, meluncurkan kampanye Sabtu Seru diiringi contoh sebagai salah satu upaya utama dalam membangun komunikasi eksternal yang efektif. Siaran pers ini disusun untuk memperkenalkan kampanye baru yang dirancang khusus guna menarik Gen Z. Tujuan dari siaran pers ini adalah agar informasi tentang kegiatan dan perubahan yang dilakukan oleh Sabtu dengan contoh dapat tersampaikan secara luas, terarah, dan memberikan kesan positif terhadap khalayak umum. Yang kedua, desain kampanye internal. Ini adalah sebagai bagian dari strategi komunikasi internal. Kampanye ini bertujuan untuk meningkatkan kesadaran dan semangat karyawan dalam mendukung transformasi citra merek yang lebih modern dan relevan melalui pendekatan komunikasi yang menyentuh sisi emosional dan motivasional. Karyawan diajak turut untuk menjadi duta perubahan yang membawa semangat baru dalam layanan harian. Pada slide selanjutnya, saya akan menjelaskan tentang produksi materi komunikasi kunci dan simulasi implementasinya. Yang nomor 1, materi komunikasi. Yang pertama adalah siaran pers, meluncurkan kampanye Sabtu Seru diiringi contoh sebagai salah satu upaya utama dalam membangun komunikasi eksternal yang efektif. Siaran pers ini disusun untuk memperkenalkan kampanye baru yang dirancang khusus guna menarik Gen Z. Tujuan dari siaran pers ini adalah agar informasi tentang kegiatan dan perubahan yang dilakukan oleh Sabtu dengan contoh dapat tersampaikan secara luas, terarah, dan memberikan kesan positif terhadap khalayak umum. Yang kedua, desain kampanye internal. Ini adalah sebagai bagian dari strategi komunikasi internal. Kampanye ini bertujuan untuk meningkatkan kesadaran dan semangat karyawan dalam mendukung transformasi citra merek yang lebih modern dan relevan melalui pendekatan komunikasi yang menyentuh sisi emosional dan motivasional. Karyawan diajak turut untuk menjadi duta perubahan yang membawa semangat baru dalam layanan harian. Yaitu rencana evaluasi. Agar strategi komunikasi yang telah dirancang tadi benar-benar memiliki dampak yang nyata, perlu dilakukan evaluasi menyeluruh, terstruktur, dan mudah dipahami oleh seluruh pihak yang terlibat. Evaluasi ini berfungsi untuk mengetahui apakah tujuan yang telah dirancang benar-benar tercapai atau belum, serta menjadi dasar untuk memperbaiki atau meningkatkan strategi komunikasi di masa mendatang. Yang pertama, metode evaluasi. Ada 2 pendekatan utama, yaitu kuantitatif berdasarkan angka. Evaluasi ini menggunakan data yang bisa dihitung seperti jumlah pengikut di medsos, banyaknya interaksi, like, komen, dan share, dan jumlah transaksi penjualan. Yang kedua, evaluasi kualitatif berdasarkan pendapat. Evaluasi ini menggunakan masukan dari pelanggan dan pengamatan langsung di lapangan melalui misalnya komentar, testimoni, survei kepuasan, dan ulasan pelanggan di berbagai platform. Yang kedua,
Tanda-tanda strategi berhasil. Ini indikator keberhasilan. Yang pertama dari media sosial, akun Instagram dan TikTok resmi Sate Ringin Condong memiliki peningkatan secara signifikan dengan target mencapai minimal 100.000 pengikut dalam waktu 3 bulan. Yang kedua, meningkatnya tingkat interaksi di media sosial seperti jumlah like, komentar, dan share, dan mention. Yang ketiga, banyaknya pelanggan yang ikut serta dalam aktivitas digital seperti polling, challenge, atau quiz. Yang kedua, penjualan dan jumlah pengunjung. Persentase pengunjung dari kalangan Gen Z meningkat 20% dari total pengunjung. Yang kedua, bertambahnya pelanggan baru yang datang karena melihat promosi di media sosial. Yang ketiga, dari internal karyawan. Seluruh karyawan terlibat aktif dalam pelaksanaan kampanye internal dan menunjukkan semangat dalam menyambut pelanggan Gen Z. Yang kedua, banyak pelanggan memberikan kesan positif terhadap pelayanan baik secara langsung maupun melalui ulasan online. Yang keempat, reputasi merek. Munculnya lebih banyak testimoni positif di media sosial mengenai pengalaman makan di Sate Ringin Condong. Dan waktu evaluasi yang tepat, ada evaluasi bulanan yang dilakukan setiap akhir bulan, mengetahui apakah strategi sudah berjalan dengan baik atau tidak. Yang kedua, evaluasi akhir kampanye setelah 3 bulan dilakukan secara menyeluruh untuk melihat keberhasilan seluruh kegiatan dan menentukan langkah selanjutnya apakah akan dilanjutkan, dimodifikasi atau dihentikan. Yang terakhir, penutup, melalui laporan ini telah dirancang strategi komunikasi bisnis yang terintegrasi dan realistis untuk membantu Sate Ringin Condong membangun citra merek yang lebih kuat dan relevan khususnya pada generasi Gen Z. Di era serba digital seperti ini, pendekatan komunikasi yang efektif dan adaptif menjadi hal yang sangat penting untuk menjangkau segmen pasar yang dinamis dan penuh perubahan seperti Gen Z. Nah, berikut ini adalah contoh beberapa poster dari kami untuk diposting di beberapa sosial media seperti Instagram, TikTok, dan WhatsApp. Berikut ini adalah contohnya. Ini adalah presentasi dari kelompok kami. Sekian dan terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.